Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin banyak juga ya kita merasakan keresahan-keresahan gitu ya. Iya. Jadi gini Pak, kita selama ini kan, saya sendiri mengikuti keyakinan atau agama yang, diikuti oleh orang tua ya kan. Iya. Orang tua saya kan Islam, jadi saya otomatis Islam gitu kan. Iya. Islam Dan lahir kebanyakan ya. juga mayoritas di Iya. Di negara Indonesia kan Islam gitu ya. Tapi realitanya gini Pak, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ngelihat TV gitu kan, banyak juga Pak orang yang ketangkep terdakwa ya kan, orang Islam ya kan, Iya. orang yang korupsi ya kan, Islam juga. Bahkan lebih mirisnya orang-orang miskin juga itu mayoritas orang Islam. Itu ya saya nanya kan, apa ada kesalahan Pak dengan apa yang kita yakini itu? Atau bagaimana Pak menurut Bapak itu? Itu aja sih, terima kasih. Nah itu tadi kaitan dengan pertanyaan Islam dari lahir, dari orang tua, dengan perbuatan orang Islam yang tadi, yang minus itu apa? Ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya realitanya karena kita tadi mayoritas Islam gitu kan, Iya. jadi akhirnya kita ikut Islam tapi ya kita beraktivitas juga sesuai dengan mayoritas gitu kan. Tapi di sisi lain yang mayoritas itu ternyata banyak juga yang negatifnya ya kan, kayak tadi apa yang korupsi Iya, itu yang sih oknum ya. Oknum. Jadi pertanyaan sebetulnya apa nih? Tambahin. Mungkin bisa kita tarik apakah itu bisa dikatakan dia juga dalam golongan kafir? Iya. Jadi artinya ketika kita dilahirkan ya dalam keluarga yang muslim ya, maka biasanya otomatis kita ikut agama orang tua kita kan. Jika keluarga Nasrani, maka biasanya anak yang lahir jadi kaum Nasrani atau Kristen. Begitu juga Islam. Ketika kita dilahirkan dalam keluarga Islam, maka kita KTP agama kita Islam. Ya kan? KTP yang surga. Nah, karena memang agama sudah menjadi kultur, jadi sudah jadi peradaban ya, jadi budaya. Jadi akhirnya sebuah kelaziman ketika kita menjadi beragama Islam, karena kita dalam wilayah yang mayoritas Muslim. Ya. Tentu berbeda di negara lain yang mayoritas negara Nasrani misalnya. Bahkan di Korea Selatan itu mayoritasnya mungkin itu ada yang bilang tidak bertuhan, ateis. Jadi kulturnya seperti itu. Lalu kemudian dikaitkan dengan perbuatan orang-orang yang notabene beragama Islam, lalu kok tidak sesuai dengan ajarannya kan gitu ya. Sehingga apalagi sekarang lagi rame berita di mana tertangkap ya kan koruptor yang mungkin juga beragama Islam ya kan. Ya artinya kita lihat memang karena kita mayoritas penduduknya Muslim, jadi ya dari mulai maaf pencopet, maling ya kan itu mayoritas sampai di koruptor, pas koruptor juga beragama Islam. Tapi sebetulnya sederhana, ini bukan karena agamanya yang salah, bukan ajarannya yang salah. Oknum ya kan. Ya. Sehingga perbuatannya itu merugikan dirinya sendiri, ya kan, merugikan bangsanya, ya kan, masyarakatnya, bahkan boleh jadi menistakan agamanya, ya kan. Jadi akhirnya kita ada sebagian orang mengecap Islam itu teroris pada titik tertentu, ya kan, karena ditampilkan karakteristik yang teror, ya kan, sehingga dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam sebagai kata belici untuk stigma bahwa Islam itu teroris. Nah, bayangkan kalau masyarakat Muslim tidak menyadari ini, boleh jadi orang juga akan menstigma Islam itu agama yang pemeluknya bodoh, yang pemeluknya pencuri, yang pemeluknya koruptor.
Artinya perbuatan-perbuatan ini pada akhirnya yang menjadi citra itu sasaran terakhirnya di belakang dari semua itulah agama, ajaran Islam itu sendiri yang diserang sebetulnya. Nah, apakah kemudian pelaku-pelaku ini atau oknum ini kita bisa katakan kafir? Kan gitu. Nah, ya kalau kita nisbahkan atau kita beri predikat mereka itu koruptor kafir, itu kan pencuri itu kafir, ya kan? Ya nggak se-ekstrim itu sebetulnya kan. Artinya kata kafir itu kan kufur, ya kan. Kufur itu kan mengingkari kebenaran gitu. Artinya dia tahu ada kebenaran, dia tahu perbuatannya itu salah, tetapi dia ingkari. Itu mungkin definisi umum tentang kafir, ya kan. Nah, tapi substansi agama kita diajarkan untuk tidak cepat-cepat menjustifikasi seseorang atau golongan atau kelompok tertentu, bahkan di luar muslim kita katakan kafir. Tidak seperti itu. Karena ketika seseorang menolak kebenaran misalnya, kita berani katakan seseorang itu kafir atau golongan itu kafir ketika mereka memiliki kriteria yang valid untuk dikatakan dia kafir. Apa misalnya? Pertama kali dia harus tahu kebenaran itu. Dia dipastikan harus tahu kebenaran itu. Nah, yang kedua, setelah dia tahu kebenaran itu, dia ingkari. Nah, yang kedua, diingkari kebenaran itu. Dan yang terakhir, kita bisa katakan dia itu kafir, yang kemudian harus kita perangi, ketika dia sudah melakukan hal yang ketiga. Apa itu? Dia memerangi kebenaran. Pertama, dia tahu kebenaran itu. Dia tahu kebenaran ajaran Islamnya utuh, ajaran akhlaknya dia tahu, ajaran tauhidnya dia tahu fikih-fikihnya tahu, syariatnya tahu. Ya, kemudian dia mengingkari semua ajaran ini. Apa mengingkari maksudnya? Dia tidak bertauhid, ya, menolak tauhid, menolak akhlak, artinya tidak berakhlak, ya kan. Kemudian dia juga menanggalkan fikih atau syariatnya, ajaran agamanya. Nah, sepanjang ini bersifat pribadi, kita nggak bisa cap dia sebagai orang kafir. Boleh jadi dalam perjalanannya dia menemukan hikmah sehingga dia bisa kembali kepada ajarannya, kembali bertauhid, ya kan. Istilahnya maboknya sesaat lah, ya kan. Tapi yang harus kita perangi itulah ketika dia melakukan poin yang ketiga ini. Dia memerangi. Kebenaran diperangi. Dia membangun program konspirasi, membangun upaya-upaya yang masif, ya. Sampai dia nggak tidur untuk memerangi Islam. Inilah yang disebut kita harus keras terhadap orang-orang kafir. Karena dia memang memerangi. Tapi artinya dalam konteks hari ini kita mengatakan seseorang atau sekelompok orang itu kafir ketika jelas-jelas dia memerangi Islam. Terang-terangan gitu kan. Jujur saja saya harus katakan pemerintahan Amerika Serikat, pemerintah ya, itu memerangi Islam. Dia mengadu domba Islam. Dengan cara apa? Dia bentrokkan mazhab Islam yang besar antara mazhab Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Syiah. Yang ini jelas mazhab besar di Islam. Tapi dia bangun konspirasi untuk saling berperang. Artinya pemerintah Amerika yang demikian itu kafir karena dia memerangi. Bahkan dia membangun konspirasi busuknya, fitnah busuknya, orang Islam dihembuskan teroris sejak pasca dulu 911 itu ya, peristiwa tower WTC kembar itu. Ya itulah mereka menganeksasi Afghanistan, ya kan, dan seterusnya. Kalau kita bicara bukti-bukti di kita itu ada semua. Artinya mereka secara masif merencanakan untuk menghancurkan Islam. Nah, inilah pentingnya orang Islam harus tahu bahwa Islam itu tidak hanya melulu bicara syariat, bicara fikih, ya, tetapi juga bicara sosial, bicara peradaban.
bicara kekuatan, bahwa Islam itu ajaran-ajarannya itu sungguh mulia. Maka kita sebagai orang Islam jangan hanya hidup dalam ukuran sejadah saja. Setelah itu masing-masing dewek. Ya. Jangan Islam hanya diartikan hanya ruang-ruang mihrab masjid, musola, di sudut-sudut ruangan. Sehingga kesannya Islam itu agama yang kuno, yang tradisi. Pada Islam itu agama modern, agama yang sejak awal sampai yaumil akhir, agama yang memberikan jawaban untuk masalah semua kehidupan manusia. Bicara politik ada di situ, bicara sosial ada di situ, bicara ekonomi ada di situ. Nah, belum lagi kemudian metodologi pendidikan diajarkan sejak sebelum lahir, dalam kandungan ada. Bagaimana kita seorang ibu misalkan, itu panduan-panduan agar janin dalam rahimnya itu bisa menjadi calon bayi-bayi yang soleh dan solehah misalkan. Itu diajarkan semua. Artinya ajaran Islam itu ajaran yang mulia, tetapi oleh mayoritas ini, katakan seperti tadi, ya, jangan sampai terbangun citra yang malah kesannya agama yang nenek moyang gitu, agama yang leluhur yang kuno. Nah, ini harus ada revolusi paling tidak pemikiran, bahwa Islam tidak hanya sebatas hanya di masjid, gitu. Islam tidak hanya di surau-surau, ya kan? Islam tidak hanya di majelis taklim, tapi Islam itu dari mulai matahari terbit sampai tenggelam, semua harus menjawab. Manusia yang mengatakan dia Islam, dia harus memiliki capable hal-hal yang demikian. Peduli politik, peduli ekonomi. Artinya dia justru dituntut di era sekarang, dia harus muncul sebagai seorang mukmin yang sejati. Karena hari ini kita bisa melihat bahwa kehidupan selalu dikuasai oleh para politikus. Tapi kita tidak bisa melihat mana mukmin yang sejati di kalangan politikus itu. Sulit sekali. Kita seringkali melihat orang yang berceramah ke sana kemari. Ya. Ustadz ini ceramah, ustadz itu ceramah. Tapi kita sulit melihat sosok ulama yang sejati. Nah, semestinya hari ini eranya peran seseorang itu muncul kemukminannya. Kelihatan seorang mukmin sejati. Kelihatan dia seorang soleh, yaitu ulama yang sejati. Contoh seperti itu. Sehingga tadi muatan-muatan oknum-oknum tadi menyusut, mengecil. Gitu. Sehingga perilaku maksiat itu sudah tidak lagi dianggap kelaziman sebagaimana tren sekarang, seolah-olah bahkan di selfie-in maksiatnya itu kan seolah-olah lumrah gitu. Nah, kembali lagi bahwa kita walaupun terhadap oknum semacam itu nggak bisa kita katakan dia kafir ya sebelum dia betul-betul menyerang ya terang-terangan misalkan membakar Al-Quran misalkan ya kan atau membakar masjid atau apalah yang sifatnya simbol-simbol Islam diperangi, sistem Islam dihina-dinakan, bahkan umatnya dihancurkan. Yang kita lihat siapa mereka. Nah, itu yang kita perangi. Tapi kalau pribadi-pribadi yang tadi melakukan maksiat, dia kita doakan semoga hidayah mendatanginya. Tapi ini menarik Pak Yus. Ya. Ketika ini dihubungkan kepada Tuhan. Ya. Sebagaimana kita tahu Tuhan adalah yang maha benar. Malah bisa kita katakan kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, ketika orang-orang ini sudah mengetahui tentang nilai-nilai kebenaran, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, apakah itu koruptor atau apapun lah itu, mereka mengetahui bahwa Tuhan yang maha benar atau kebenaran itu sendiri. Kan secara tidak langsung ketika katakanlah koruptor itu mengambil yang bukan haknya, berarti kan dia secara tidak langsung memerangi kebenaran. Nah, maksud saya tadi di dalam syarat-syarat kita bisa mengatakan orang kafir memerangi kebenaran. Orang tersebut sudah mengetahui kebenaran bahwa perbuatan-perbuatan mengambil yang bukan haknya itu. Kenapa mereka tetap lakukan? Artinya kan mereka secara tidak langsung juga atau mungkin secara langsung memerangi kebenaran itu sendiri, memerangi Tuhan. Dalam artian juga ketika mengambil yang bukan haknya, seperti Tuhan tidak ada.
Nah, maksud saya, apakah itu bisa dikatakan tadi dihubungkan, makanya pertanyaan adalah itu bisa dikatakan kafir atau tidak? Apakah bisa dikatakan juga itu hanya kafir dalam skala? Iya, iya. Artinya case by case, kasus bisa, kasus, atau memang secara general sebut itulah kafir gitu. Ini kan jadi memang perlu pembahasan yang lebih mendalam. Iya, betul. Jadi memang 3 poin yang tadi saya sampaikan tadi, pertama dia mengenali kebenaran itu. Nah, persoalannya kita tidak tahu persis ketika dia melakukan korupsi tadi, yang memang konteksnya secara tidak langsung dia kan melawan kebenaran itu kan, sehingga dia merugikan masyarakat sekian juta Indonesia kan, sehingga negara dirugikan. Nah, yang perlu kita pertajam itu apakah dia itu mengenal kebenaran atau tidak, mengenal Tuhan atau tidak, tauhidnya itu loh. Nah, yang saya maksud dia mengenal kebenaran itu sampai situ, karena contoh masa lalu Abu Sufyan, sahabat Rasulullah pada saat itu kan musuh, dia memerangi Rasulullah, ya kan? Dia tahu kebenaran karena dia orang yang cerdas di era itu. Dia saudagar besar, kalau sekarang ini konglomerat lah. Artinya secara politik dia menguasai, dia secara ekonomi dia menguasai. Nah, dia tahu ketika ajaran Rasulullah ini bisa berkembang di masyarakat, maka dia akan merugi, ya kan? Dia akan ekosistem monopolinya, kapitalismenya akan menyempit, sehingga dalam konteks itu dia berpaling, ya kan. Tetapi ajaran Rasulullah dia tahu persis bahwa menyembah Allah. Makanya kan pernah ada dialog tawar menawar, ya. Sehari, 2 hari, seminggu saya beragama kamu, ya nanti gantian gitu kan. Artinya ini lobby-lobby yang mungkin dipikir oleh masyarakat jahiliyah saat itu mungkin bisa enak gitu kan. Tapi kan Rasulullah nggak kompromi dalam konteks itu ya. Artinya tauhid ini mereka era ini ya, era masa lalu Abu Sufyan tadi tahu tauhidnya, tahu bahwa berhala itu nggak memberi manfaat, menyembah berhala itu nggak ada manfaatnya. Tapi kenapa terus dipajang terus, digaungkan bahwa menyembah patung-patung itu adalah ibadah dan seterusnya? Karena di situ ada ekonomi yang berputar. Ketika orang membawa berkat di depan patung gitu kan, berkatnya dia nggak makan, yang ambil pengurus berhala itu gitu loh. Artinya kalau kita mau flashback itu di situ ada bicara duit gitu loh. Ketika menyembah Tuhan, ya dia mati ekonominya kan gitu. Jadi kembali lagi bahwa kebenaran di sini adalah dia tauhidnya benar nggak. Nah, boleh jadi dia belum kenal Tuhannya. Tuhan yang dia yakini Tuhan dalam persepsi, Tuhan dalam pikirannya. Dan kita sudah sering kali bahas, makanya apakah kita menyembah Tuhan di dalam Tuhan yang kita pikirkan? Nah, gitu kan. Kalau iya, maka itu merusak tanda kutip. Karena apa? Tuhan kok bisa kita sentuh dengan pikiran kan gitu. Makanya tauhidnya benar dulu itu kan. Kemudian akhlak, ya kan? Akhlaknya kriterianya ada nggak dia? Dia tahu nggak akhlak kan? Ilmu akhlak dia tahu nggak itu kan? Akhlak itu kan karakter seorang mukmin, ya kan? Karakter orang-orang yang bisa dipercaya, karakter orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam memecahkan persoalan masyarakat yang kemudian memberi jalan keluar gitu. Dan yang kemudian dia juga tidak lari dari syariat. Dia tahu berarti syariat itu. Dia tahu manfaat apa itu ibadah, sholat, manfaatnya apa ya. Artinya seluruh syariat dia tahu. Tapi dia tolak semua. Artinya ada kesengajaan. Nah, masalahnya kita sulit sekali untuk mengatakan bahwa dia itu kafir, ya kan? Kalau kita nggak tahu persis 3 kriteria tadi, gitu kan. Boleh jadi kadar dia memahami agamanya sekedar ikut-ikutan. Sebagaimana kita selama ini kan ya udahlah ke masjid ya kan. Ya itu sih lumrah, namanya sudah jadi budaya, ya, menjadi ekosistem. Cuman kan Islam itu kan
harus diterima dengan akal kan itu. Berarti kita harus belajar. Tidak cukup agama nenek moyang ya, tidak cukup dengan agama yang diwariskan ini kan. Tapi kita harus menggali, belajar ya kan. Sehingga kita mengenal betul itu ajaran Islam sebenarnya. Nah, jadi kembali lagi, apakah dia kafir gitu kan? Memang tentatif pada akhirnya di skala tertentu kekafiran dia lakukan. Dia orang yang kufur dalam konteks tertentu, tetapi secara global kita sulit menghukumi dia itu kafir ya kan. Maka ini kan menjadi pro kontra di beberapa kalangan, sehingga ada kebijakan untuk mengatakan orang yang berbeda dengan keyakinan kita lakum dinukum waliyadin gitu ya kan, artinya ya sudah keyakinanmu keyakinanku keyakinanku ya, yang penting kita berbeda tapi punya satu tujuan, membangun tujuan yang sama, yaitu membangun NKRI ya, gitu kan, menuju Indonesia emas misalkan seperti itu Pak. Jadi yang harus digarisbawahi atau kunciannya adalah seseorang tersebut dalam memahami tauhid atau ketuhanannya ya kan? Iya. Karena kalau misalnya ketika pemahamannya tidak mengenai Tuhan tidak sempurna, betul, sehingga banyak orang bisa dikatakan kafir Pak. Bisa begitu, serem kan? Kan? Karena coba kita lihat nih para koruptor ketika mengambil yang hak yang bukan miliknya, ya kan? Terus di pengadilan mereka membela menentang kebenaran bahwa mereka sudah mengambil hak yang bukan miliknya itu, tapi mereka perjuangkan bahwa mereka tetap berbuat benar gitu loh. Iya menurut dia. Iya. Kan? Iya, ada pengacaranya kan? Ada pengacaranya pula. Padahal mereka tahu kebenaran itu dalam artian itu bukan hak mereka, itu kan kebenarannya. Iya. Tapi mereka membela diri. Akhirnya kan sebenarnya memerangi kebenarannya juga gitu. Iya. Mengingkari juga kebenaran itu. Iya. Makanya mungkin satu sisi tadi mungkin istilah saya kekafirannya tentatif ya. Atau bisa mungkin bertingkat kali ya. Seperti kebenaran juga bertingkat. Iya. Jadi dan di sisi Tuhan kan nggak ada baik buruk di sisi Tuhan, karena yang ada cuman Tuhan. Sesuatu dikatakan buruk itu kan oleh kesepakatan manusia, sesuatu dikatakan baik kesepakatan manusia. Fitrahnya manusia itu baik ya, fitrahnya, tapi pada saat perjalanannya boleh jadi kita tersandung hingga melakukan hal yang buruk. Saya gunakan kata tersandung bukan berarti nggak sengaja atau nggak melihat. Keburukan yang dia lakukan dia ketahui betul, tapi dia nggak bisa menghindar dari jalan keburukan itu. Ya kan? Misalnya apa? Dia banyak contoh ya. Dia mungkin darurat, terpojok karena mungkin keluarganya lapar, minta ke RT sumbangan sana sini nggak dapat, dicaci maki, dihina, dinistakan, ya kan? Terpaksa dia mencuri, ya kan? Hak orang diambil. Ya gitu kan, artinya dia harus lakukan itu untuk menyelamatkan dirinya kan. Nah, artinya masyarakat tidak sepakat dengan perbuatannya mencuri, ya. Tapi apakah masyarakat mengetahui persoalannya dalam hal ini negara misalkan kan gitu. Jadi kompleksnya banyak di situ. Nah, jadi berarti kan kita nggak bisa sepenggal-semenggal nih melihat persoalan yang harus utuh. Berarti semestinya nggak ada keburukan karena Tuhan tidak pernah menciptakan keburukan. Tetapi kenapa ada keburukan yang dilakukan oleh manusia? Lalat ya? Apakah kita sebut dia melakukan keburukan ketika dia nemplok di kotoran? Ya itu habitnya. Kita taruh di kafe ya kan, di restoran yang enak, dia nggak mau, dia tetap nyari di kotoran, di sampah. Kita jijik kan? Kita anggap itu buruk.
Tapi itu adalah kausalitas atau hukum sebab akibat alam, karena habit, karakteristik lalat, ya sempurnanya seperti itu. Ada manusia yang tabiatnya sama dengan lalat. Dia maunya makanan-makanan yang kotor. Artinya apa? Haknya orang lain diambil, ya kan? Ya korupsi. Dia dikasih yang halal, digaji kan halal, tapi tetap aja ngambil, karena dia habitnya sudah seperti lalat tadi. Maka di satu sisi itu positif dalam konteks hukum sebab akibat. Nggak mungkin dia punya habit yang buruk, lalu kemudian nggak ada angin nggak ada hujan berbuat baik. Nggak mungkin laler, ya kan, yang nemplok di itu tiba-tiba dia makannya madu, kayak gitu kan. Nah, jadi itu semua di sisi Tuhan ya, itu adalah pengetahuan gitu. Artinya seseorang akan memanen apa yang dia tanam. Artinya ukiran, kembali lagi ukiran. Ketika kita mengukir hal yang positif, ya itu insya Allah meniscayakan mendapatkan yang baik. Ketika kita berkarakter yang negatif, yang buruk, maka kita panen keburukan. Apakah neraka itu buruk? Di sisi Tuhan, kesempurnaannya, nggak mungkin orang yang berbuat maksiat dari pagi ketemu pagi diletakkan di surga. Nggak betah dia, Pak. Karena betahnya di neraka. Maka keniscayaan dia tinggal di neraka. Kurang lebih seperti itu, ya kan?